pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Sebastian Hussein di channel Dian Heri. Kali ini saya akan membuat media pembelajaran PPKN untuk SMP kelas 8 materi bab 1 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Yuk kita saksikan video berikut ini bersama-sama. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat pimpinannya kita masih boleh diberikan kesehatan untuk dapat bertemu kembali di mata pelajaran PPKN kelas 8 pada hari ini. Ya, anak-anak kesemuanya, pada hari ini kita mempelajari materi PPKN kelas 8 pada bab yang pertama. Ya, di mana pada bab ini kita mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Tujuan pembelajaran yang perlu kita capai pada bab ini, anak-anak semuanya, yang pertama, mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Nah, sedangkan yang kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang terakhir, mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Nah, anak-anakku semuanya, ini adalah keempat tujuan pembelajaran yang perlu kita capai pada bab ini. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita langsung saja ke pokok bahasan yang pertama pada bab ini. Nah, pada pokok bahasan yang pertama, anak-anak semuanya kita mempelajari tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang terdapat pada alinea keempat. Nah, sedangkan yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, sedangkan yang ketiga, anak-anak, Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa, di mana Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberikan corak dan ciri yang khas bagi Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Nah, sedangkan yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat, di mana Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Dan yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, bahwa semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Dan yang terakhir, anak-anak, Pancasila sebagai ideologi nasional, di mana bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Ini adalah keenam poin penting yang kita pelajari pada pokok bahasan yang pertama pada
bab 1 ini, yaitu tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita lanjut ke pokok bahasan yang kedua pada bab 1 ini. Pada pokok bahasan yang kedua pada bab ini, yaitu kita mempelajari tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, berikut arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, membentuk identitas atau jati diri bangsa. Sedangkan yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Sedangkan yang ketiga, memberikan arah, tujuan, sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Sedangkan yang keempat, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan keamanan. Dan yang kelima, sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Nah, ini adalah kelima poin penting yang kita pelajari pada pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kita lanjut ke pokok bahasan yang ketiga ya. Pada pokok bahasan ini kita mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Bahwa Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak melaksanakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang berikut, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan yang ketiga itu persatuan Indonesia, di mana Bapak harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang berikut dapat mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, di mana pada poin ini diutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita dapat mengambil perbuatan yang luhur yang mencerminkan keadilan sosial dan tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan orang lain. Dan kita juga suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, ini adalah kelima poin penting yang perlu kita pelajari pada pokok bahasan yang ketiga ini, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kita lanjut ke pokok bahasan yang keempat pada bab 1 ini, di mana pada pokok bahasan ini kita mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.
bahwa Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, seperti dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Pertama, kita mulai dari lingkungan keluarga, di mana dalam lingkungan keluarga, pertama itu kita harus berbakti kepada orang tua. Sedangkan yang kedua, orang tua menyayangi dan mendidik anak-anak. Dan yang ketiga, saling menghormati sesama anggota keluarga. Dan yang keempat, saling membantu sesama anggota keluarga. Dan yang kelima, bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Nah, ini adalah nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, bahwa poin yang kedua ini di lingkungan sekolah, di mana pertama itu menghormati teman yang berbeda-beda agama, dan yang kedua itu menjalankan perintah agama masing-masing, dan yang ketiga melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, dan yang keempat menolong teman yang kesulitan belajar, dan yang kelima menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah. Ini adalah kelima poin penting yang perlu kita tanamkan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup di lingkungan sekolah. Nah, sedangkan yang ketiga, anak-anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu dapat mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan. Dan yang kedua, dalam musyawarah, tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis. Dan yang ketiga, mendorong sikap kekeluargaan. Dan yang keempat, mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Dan yang keempat, di lingkungan berbangsa dan bernegara, bahwa yang pertama itu memberikan bantuan pada korban bencana alam. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan yang keempat, menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, menjaga fasilitas umum. Nah, ini ada 5 poin penting yang kita perlu tanam dan terapkan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anakku semuanya, ini adalah keempat pokok bahasan yang perlu kita pelajari dan poin yang paling penting pada bab 1 ini. Selamat belajar ya anak-anak. Sekian dan terima kasih.